Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, benda anjing ini. Seorang pemburu wanita yang pernah menjadi kekasih dengan pemburu mati bergegas berteriak. Ada dua api yang menyala di tangannya saat dia berlari. Tepat ketika dia hendak melempar kedua bola api itu, seseorang mencengkeram pergelangan tangannya. Pemburu melihat ke sisinya, dan Chahain-lah yang mendekatinya di beberapa titik. Pemburu tidak bisa menghentikan kesedihan di hatinya, dia mengguncang lengannya dan berteriak. Kamu lepaskan. Kakak, tahan sekarang. Aku membiarkanmu pergi. Tahan. Tidak dapat melawan, pemburu itu menatap tegas ke wajah Chahain. Karena aku juga bertahan. Chahain menggigit bibir bawahnya dengan erat, begitu keras hingga seolah-olah dia akan mengeluarkan darah. Melihat ekspresi Chahain yang sama tertekannya, pemburu itu berhenti meronta. Dia juga tahu bahwa tidak bijaksana untuk menarik perhatian patung malaikat setelah melancarkan serangan. Tapi dia tidak bisa menahannya dalam diam. Orang yang dicintai meninggal dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Ming. Pemburu wanita itu mulai menangis pelan. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan melakukan tindakan sembrono lainnya, Chahain menatap Cheng Jinwu yang terbaring di kejauhan. Sang pemburu wanita tidak sendirian dalam penderitaan. Chahain dapat merasakan bahwa Cheng Jinwu bernapas dengan mantap, dan dia sepertinya tertidur di kejauhan. Dan Warcraft tidak terus menyerang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Cobalah untuk menunda selama mungkin sampai Cheng Jinwu bangun. Ini yang pertama dan terpenting. Pada saat ini, patung batu bidadari yang bergerak maju mundur itu tiba-tiba tertawa. Hahaha satu. Tawa patung malaikat batu bergema di ruang kosong. Tawa itu berhenti dengan cepat. Patung malaikat memandangi para pemburu. Datang dan bermain, kalau begitu? Matanya memerah segera setelah selesai berbicara. Apakah kamu akan menyerang? Para pemburu mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan dengan cepat mengambil posisi bertarung. Jika hanya ada satu, itu seharusnya bisa menghadapinya, bukan? Lagi pula, ada dua pemburu level S dan lusinan pemburu terkuat di negara ini. Tepat ketika harapan ini melintas sebentar di benak para pemburu. Buk 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 buk. Ada gempa bumi di dalam. Tidak. Wajah para pemburu menunjukkan keputusasaan. Patung-patung batu yang rusak mulai bergerak. Patung-patung batu yang lehernya dipotong, dadanya ditusuk, dan anggota tubuhnya yang patah tiba-tiba berdiri. Dan yang paling menakutkan di antara mereka adalah patung yang ukurannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya Tuhan! Seolah-olah tidak rusak sama sekali, berhala dan patung batu itu berdiri tegak dan memandangi para pemburu. Wajah tanpa ekspresi membuat suasana semakin mencekam. Semua pemburu mundur tanpa sadar karena takut. Tiba-tiba, mereka berhenti seolah-olah mereka telah menabrak sesuatu. Oke. Adalah pintu. Entah kapan, pintu gua sudah ditutup. Mungkin patung batu itu tidak pernah dimaksudkan untuk membuat para pemburu tetap hidup. Patung batu bidadari itu berkata, sebelum semua boneka saya jatuh, mereka yang tinggal bisa menyaksikan kelahiran raja. Sejak tadi, saya telah berbicara tentang raja, apa yang raja bicarakan? Wu Zhenze mengerutkan kening. Tidak bisa mengerti apa yang orang ini katakan sama sekali. Tapi satu hal yang jelas. Orang ini ingin membunuh semua orang di sini. Wu Zhenze mengatupkan giginya. Dia juga mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya selama 4 tahun di asosiasi, tetapi dia berjuang untuk bertahan hidup. Hari ini juga sama seperti biasanya. Dia tidak berniat mati begitu saja. Jika saya bisa keluar hidup-hidup. Bahkan jika hanya Cheng Hunter yang sendirian. Saat dia melihat Cheng Jinwu dengan perasaan ini, patung malaikat itu juga menunjuk ke arah Cheng Jinwu. Hanya butuh 5 menit bagi orang ini untuk menghancurkan semua boneka. Patung batu malaikat menunjuk ke arah para pemburu lagi. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Begitu patung batu malaikat selesai berbicara, Wu Zhenze meraung keras. Semuanya turun. Para pemburu dengan cepat menurunkan tubuh mereka. Karena suara turun, mereka lolos dari lampu merah di atas kepala mereka. Seperti keajaiban, tidak ada korban. Cahaya merah yang dipancarkan dari mata sang idola berangsur-angsur padam.
Haum. Malaikat batu mundur selangkah, memperhatikan para pemburu dengan penuh minat. Tampaknya ini harus menjadi acara tambahan yang bagus sebelum Wang bangun. Ho, ho, ho. Wu Zhenze terengah-engah, berkeringat deras, dia tiba-tiba ketakutan. Apakah para penyintas benar-benar dapat lolos dari serangan ini tanpa mendengar tentang ciri-ciri idola dari para penyintas? Aman lolos dari serangan pertama. Tapi ini bukan akhir. Tidak, tapi mulailah. Wu Zhenze mengangkat kepalanya. Patung-patung batu bergegas ke sini. Tanpa daya tanggap dari pemburu tipe tempur tingkat tinggi, mustahil untuk mengikuti pergerakan mereka. Dan Wu Zhenze juga termasuk pemburu tingkat tertinggi di antara pemburu tingkat A. Melompat dengan cepat, dia mengayunkan tinjunya dengan kuat, dan sarung tangan khusus itu tepat mengenai wajah patung batu itu. Bang! Wu Zhenze membuka matanya lebar-lebar. Saya pikir satu pukulan saja sudah cukup, tetapi patung batu itu masih utuh. Karena satu bahu patung batu hancur total, Wu Zhenze meremehkan daya tahannya. Tetapi jika dia memikirkan siapa yang menghancurkan patung batu seperti ini, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Kepala patung batu yang memegang pedang sedikit miring ke belakang, tetapi dengan cepat pulih dan menikam pedang di tangannya. CK. Wu Zhenze mendecakkan lidahnya dalam diam. Baru saja, tanpa memikirkan serangan balik lawan, dia mengayunkan tinjunya dengan seluruh kekuatannya, yang membuatnya tidak mungkin untuk menghindari pedang yang ditusuk oleh patung batu itu. Bahkan kecepatan pedang terlalu cepat untuk dihindari. Tetapi pada saat ini, bang-bang, karena ledakan dahsyat itu, patung batu itu terbang ke depan. Wu Zhenze merasakan dering di telinganya, dia menggelengkan kepalanya. Saat ledakan berakhir, dia mendengar suara dari sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Itu adalah senjata terkuat, Cui Zongin. Wu Zhenze mengangguk penuh terima kasih. Sayang sekali tidak ada waktu untuk mengobrol. Ledakan. Idola itu bergerak. Cuk cuk cuk. Patung batu lain dengan senjata juga muncul di depan. Perwakilan Chai. Keterampilan provokatif tidak akan berhasil pada orang-orang ini. Para pemburu perisai daging berteriak keras. Apa? Ekspresi Cui Zongin menjadi kaku dari waktu ke waktu. Jika keterampilan provokatif tidak berhasil, orang-orang ini secara naluriah akan memulai dengan beberapa pemburu yang lebih lemah. Jika pemburu penyembuhan jatuh, formasi pertahanan akan segera runtuh, dan tanpa formasi pertahanan, tidak perlu dikatakan untuk menghadapi musuh yang kuat. Lebih buruk lagi, idola yang berdiri di belakang banyak patung batu mengayunkan tinjunya yang besar. Bisakah saya keluar dari sini hidup-hidup? Semua situasi tanpa harapan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.